Salam dan bahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya Andre Berdi. NIM saya 2019-008-356. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dan benefit manajemen sumber daya manusia. Jika kita memperhatikan beberapa iklan lowongan kerja di beberapa media massa baik cetak maupun elektronik, maka ada beberapa lowongan yang membutuhkan tenaga yang khusus untuk mengelola tentang kompensasi dan benefit pada sebuah perusahaan. Jika demikian pentingnya pengelolaan tentang kompensasi dan benefit, sehingga perusahaan dimaksud memerlukan tenaga khusus dan tenaga yang dibutuhkan juga tidak sembarangan, yaitu pada level manajer. Dari pengalaman penulis, mengenai perusahaan yang membutuhkan tenaga ini memang merupakan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki karyawan di atas 1.000 orang dan beragam tugas dan tanggung jawabnya dalam perusahaan serta dengan berbagai level atau tingkat jabatan. Namun tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah apa melatar belakangi dibutuhkannya tenaga ini. Seperti kita ketahui bahwa mengelola kompensasi dan benefit adalah bagian dari pengelolaan sumber daya manusia perusahaan. Kompensasi adalah imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan karena adanya hubungan kegiatan pekerjaan, dan imbal jasa ini langsung diterima karyawan. Sementara benefit adalah untuk kompensasi yang tidak langsung diterima karyawan dalam bentuk materi, tetapi merupakan fasilitas kesejahteraan. Untuk perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, pengelolaannya dilakukan langsung oleh manajer HRD, sedangkan untuk perusahaan besar, pengelolaannya memang dibuat khusus karena pengelolaannya kompensasinya dan benefit sangat erat kaitannya dengan strategi maupun kebijakan-kebijakan perusahaan. Pemberian kompensasi kepada karyawan pada dasarnya diawali dengan visi dan misi dan strategi unit kerja SDM sebagai pengelola. Dan tentu saja bahwa unit kerja SDM membuat visi dan misi strategi tentunya juga berdasarkan dari visi, misi, dan strategi perusahaan. Sebagai contoh adalah bagaimana para pengelola SDM merupakan mempertahankan seorang karyawan handal yang memberikan imbal jasa yang sesuai dengan kontribusi serta memberikan benefit yang kompetitif. Dan bertahannya tenaga handal di perusahaan tentunya akan membuat target-target perusahaan tercapai. Beberapa penjelasan dari pakar ekonomi mengatakan, yang pertama dari Ibu Sedarmayanti, segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa mereka. Yang kedua, Hussein Umar mengatakan bahwa kompensasi dengan lebih detail lagi, bahwa kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pegawai berupa gaji, upah, bonus, insentif, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang langsung dibayarkan oleh perusahaan. Sistem kompensasi yang tidak dikelola secara serius dan tepat dapat mengakibatkan pay dissatisfaction, perasaan ketidakpuasan karyawan atas balas jasa dan diterimanya yang berdampak pada penurunan kinerja, pemogokan, tingkat ketidakhadiran yang tinggi, turnover yang tinggi, rendahnya komitmen terhadap perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan saya. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Victor Rijali Yuda Putra, NIM 2019-00858. Di sini saya akan menjelaskan jenis kompensasi. Yang pertama,
gaji dan upah. Yang kedua, insentif dan bagi hasil. Yang ketiga, benefit. Yang pertama, gaji dan upah. Dalam menyusun penggajian atau upah karyawan, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, internal equity. Yang kedua, external equity. Internal equity adalah keseimbangan antara masukan yang dibawa individu dalam sebuah sistem kepegawaian dengan hasil yang dicapai. Masukan pegawai dapat berupa pengalaman, pendidikan, keahlian, upaya, dan waktu kerja. External equity adalah berhubungan dengan gaji yang mereka terima supaya dengan pasar tenaga kerja di mana mereka bekerja. Internal equity terbagi menjadi tiga. Yang pertama, job ranking. Yang kedua, job grading. Yang ketiga, factor comparison. Job ranking. Job ranking merupakan yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara keseluruhan dibandingkan dengan jabatan yang lain dalam satu perusahaan. Yang kedua, job grading. Job grading dapat dilakukan menggunakan 4 metode, yakni metode ranking, metode poin, metode klasifikasi, dan metode perbandingan. Yang ketiga, faktor comparison. Metode ini merupakan bentuk dari line ranking method. Hanya pada metode ini telah dilakukan pembobotan. Yang kedua, insentif dan bagi hasil. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi. Insentif memiliki 6 cara. Yang pertama, base work, production bonus, komisi, merit, 5 for leeway, dan 5 for skill. Non-monetary incentive fees. Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Bagi hasil memiliki 4 cara. Yang pertama, employee ownership. Yang kedua, production sharing plan. Yang ketiga, profit sharing plan. Yang keempat, cost reduction plan. Materi selanjutnya akan dijelaskan saudara saya, Fian. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Sipranus Octavianus Wulandai, NIM 2019-008-334. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Yang berikut adalah jenis-jenis benefit. Semakin bagus perusahaan, maka semakin banyak benefit yang ditawarkan. Secara garis besar ada 4 jenis benefit, yaitu asuransi, keamanan, rehat kerja, dan pengaturan jam kerja. Yang pertama, asuransi. Asuransi itu terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan. Yang berkaitan dengan asuransi kesehatan merupakan asuransi yang hampir semua perusahaan ditawarkan kepada semua pekerjanya sebagai bagian dari program benefit mereka. Asuransi kesehatan melengkapi penggantian biaya perawatan kesehatan yang terdiri dari rawat inap dan rawat jalan. Yang berikut, asuransi jiwa merupakan jenis perlindungan yang akan diberikan penggantian sejumlah uang kepada ahli waris keluarga apabila orang yang diasuransikan meninggal dunia. Yang berikut, asuransi kecelakaan memberikan penggantian apabila pekerjaan mengalami kecelakaan yang berkaitan dengan pekerjanya. Jenis benefit yang berikut adalah keamanan yang ditawarkan berupa perlindungan pendapatan, akan memberikan jaminan bahwa apabila pekerja kehilangan pekerjaan akibat memutusnya hubungan kerja atau layoff atau lain-lain yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja, maka ia akan mendapatkan uang pengganti dari perusahaan. Yang berikut, jaminan pensiunan. Dengan adanya jaminan pensiunan ini, maka pekerja tidak perlu lagi khawatir akan masa tua mereka. Ini jenis asuransi yang berikut adalah merupakan rehat kerja. Rehat kerja terdiri dari
on the job breaks, yaitu istirahat yang diberikan kepada pekerja ketika melakukan pekerjaan seperti istirahat makan siang, istirahat sholat, dan lain-lain. Berikut cuti, yaitu time off yang diperoleh pekerja untuk tidak masuk kerja tetapi tetap mendapatkan bayaran selama periode cuti tersebut. Liburan, yaitu time off yang diperoleh pekerja untuk melakukan rekreasi dan relaksasi yang semua biayanya dibayar oleh perusahaan. Absen adalah kemudian bagi pekerja untuk izin tidak masuk kerja karena berbagai macam hal seperti karena sakit, keluarga meninggal, kecelakaan, dan lain-lain. Berikut benefit yang ditawarkan berupa pengaturan jam kerja, bisa berupa short work time, yaitu jenis benefit yang memaksa jam pekerja normal menjadi lebih pendek. Misalnya dalam seminggu pekerja diharuskan bekerja selama 40 jam, maka akan adanya program benefit ini pekerja boleh saja bekerja kurang dari 40 jam dalam seminggu. Flex time, apabila jam kerja normal umumnya dimulai jam 9 sampai dengan jam kerja 5 sore, maka dengan benefit berupa flex time pekerja bisa memulai jam kerja dan mengakhiri jam kerja sesuai dengan kebutuhan asalkan ia tetap memenuhi durasi jam kerja standar per hari. Job sharing, yaitu suatu pekerjaan yang sama dibagi dengan pekerjaan yang lain untuk satu pekerja dikerjakan oleh lebih dari satu pekerjaan secara bergantian. Yang berikut adalah manfaat benefit. Yang kita ketahui ada 3 manfaat besar benefit, yaitu manfaat untuk sosial, manfaat untuk organisasi, dan manfaat untuk pekerjaan itu sendiri. Yang pertama, secara sosial, berguna untuk menjamin kesejahteraan sosial para pekerja. Dengan adanya benefit, pekerja terlindung dari berbagai macam tindakan kepastian seperti jaminan kesehatan, kecelakaan, dan pensiun. Yang kedua, untuk organisasi, benefit berguna untuk mengurangi tingkat militansi dan berserikat sehingga akan memudahkan perusahaan untuk melakukan negosiasi dalam hubungan industrial. Juga berguna untuk mengurangi tingkat turnover dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, untuk manfaat bagi para pekerja, akan membantu mereka mengurangi biaya-biaya yang diperlukan untuk masalah-masalah seperti perawatan, kesehatan, dan yang berikut tujuan kompensasi. Yang pertama, menarik kandidat terbaik untuk bekerja. Di sini kandidat terbaik akan tertarik untuk bekerja pada perusahaan yang memberikan kompensasi terbaik pula. Tak hanya talenta saja yang bersaing untuk mendapatkan posisi di sebuah perusahaan. Perusahaan pun bersaing untuk mendapatkan karyawan yang cerdas, kreatif, bekerja keras, dan mampu memberikan kontribusi pada kemajuan perusahaan. Yang kedua, mempertahankan pekerjaan. Di sini tujuan pemberian kompensasi adalah untuk menjaga kenyamanan serta keuntungan yang diperoleh oleh pekerja atau karyawan sehingga mereka bertahan dalam suatu perusahaan lebih lama. Yang kedua, menjamin kesetaraan. Dalam memberikan kompensasi, semua dalam satu perusahaan berhak mendapatkan kesetaraan, yakni dari tujuan, fungsi, jabatan serta tugas yang ditempuh. Ini diberikan secara dilihat dari kinerja kerja dari karyawan maupun jabatan yang diterima. Yang keempat, memenuhi kewajiban hukum. Di sini dalam memberikan kompensasi itu dilihat dari aspek hukum atau suatu hukum yang berlaku di perusahaan tersebut sehingga tidak ada yang dirugikan dalam pembagian kompensasi tersebut. Yang kelima, sebagai reward. Di sini dimaksud adalah jika karyawan atau pejabat yang mempunyai prestasi atau dilihat dari kinerja yang baik, maka akan diberikan reward berupa fasilitas dari perusahaan seperti mobil, rumah, sehingga karyawan dimudahkan dalam pekerjaan. Yang berikut fungsi kompensasi. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Sini dimaksud bahwa semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi. Banyak karyawan yang berprestasi tinggi, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Dalam suatu perusahaan diberikan sistem kompensasi bermaksud bahwa untuk membantu stabilitas perusahaan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas perusahaan ekonomi tersebut sehingga perusahaan itu semakin maju dan dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Ya baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.